kami dari kelompok Kokomelon yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Febrian Aulia Gina, yang kedua Katarina Eka Aprilia, dan yang ketiga Penny Adiani. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dunia akademik. Dunia akademik yang pertama, literatur review atau tinjauan pustaka adalah suatu bentuk kajian yang sangat penting yang melibatkan penelaahan, pengumpulan dan sintesis sebagai sumber literatur yang relevan dengan topik tertentu. Literatur review adalah proses kritis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang pertama, systematic mapping study. Tingkat kompleksitas lebih tinggi dan melibatkan lebih banyak karya tulis. Peneliti memiliki standar tertentu seperti standar dalam pemilihan judul dan jenis karya tulis yang akan digunakan. Yang kedua, systematic literature review. Dilakukan secara sistematis dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis kritis data dan temuan dari berbagai penelitian lainnya. Yang ketiga, traditional review. Sering digunakan oleh peneliti. Hasil dari metode traditional review sering kita jumpai dalam karya tulis survei paper. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, cara membuat literatur review. Yang pertama, pahami tujuan dan lingkup literatur review. Sebelum memulai, pahami topik, tujuan, dan lingkup literatur yang akan diteliti untuk mengetahui batasan-batasan yang sesuai. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber utama. Mengidentifikasi sumber-sumber utama yang relevan dan terpercaya dengan topik penelitian. Dapat menggunakan database akademik seperti Google Scholar atau PubMed untuk mencari sumber tersebut. Berikut adalah contoh artikel yang diambil dari Google Scholar. Kemudian yang ketiga, baca dan analisis literatur. Mencatat poin-poin kunci dan temuan penting dari setiap artikel atau buku yang dibaca. Membuat tabel atau diagram untuk memvisualisasi hubungan antara literatur yang berbeda. Yang keempat, buat rangkuman dan sinopsis. Membuat rangkuman dan sinopsis yang mencakup poin-poin penting, metodologi penelitian, temuan, dan kesimpulan dari setiap sumber. Dapat menambahkan komentar pribadi atau pemikiran sendiri tentang setiap sumber. Yang kelima, identifikasi celah dalam penelitian yang ada. Identifikasi celah merupakan hal penting dalam penelitian yang ada untuk mengetahui beberapa hal, seperti apakah ada perbedaan atau hasil yang bertentangan, adakah aspek penelitian yang banyak diteliti, apakah ada celah dalam penelitian yang dapat dijadikan titik fokus. Yang keenam, organisasi dan struktur. Berikut ini adalah tipsnya. Kemudian yang keenam, organisasi dan struktur. Berikut ini adalah tipsnya. 1. Gunakan subbab atau subtopik untuk mengelompokkan literatur berdasarkan tema atau isu yang relevan. Yang kedua, pastikan setiap subbab memiliki alur yang teratur dan terkait dengan subbab sebelumnya dan sesudahnya. Yang ketiga, gunakan kalimat atau kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan ide-ide antara paragraf dan subbab. Yang keempat, gunakan tabel atau diagram untuk memvisualisasikan hubungan antara literatur yang berbeda. Yang ketujuh, tulis dengan gaya bahasa yang jelas dan akademik. Berikut ini adalah tipsnya. Yang pertama, hindari penggunaan frasa yang berlebihan atau istilah yang terlalu teknis, kecuali jika itu memang diperlukan. Yang kedua, gunakan kalimat aktif dan pastikan subjek kalimat jelas. Yang ketiga, gunakan paragraf pendek dan jelas dengan satu ide utama dalam setiap paragraf.
Yang keempat, hindari pengulangan kata atau konsep yang sama secara berlebihan. Yang kelima, sertakan kutipan langsung atau ringkasan yang tepat dari literatur yang Anda teliti. Kemudian yang terakhir, periksa kembali dan edit literatur review Anda. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan revisi. Yang pertama, periksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca yang tepat. Kedua, pastikan argumen Anda terstruktur dengan baik dan didukung oleh bukti yang kuat. Yang ketiga, periksa kutipan dan daftar referensi untuk memastikan kesesuaian format yang ditentukan, misalnya APA, MLA. Yang terakhir, baca kembali keseluruhan literatur review untuk memeriksa alur dan koherensi keseluruhan. Di sini saya akan menyebutkan 6 software AI yang bisa mempermudah untuk membuat sebuah literatur review. Nah, yang pertama adalah SciSummary. SciSummary merupakan alat berbasis AI yang dikembangkan untuk memberi ringkasan makalah ilmiah komprehensif. Alat ini membantu menghasilkan ringkasan jurnal dengan cara menyalin tempel teks atau mengupload file. Lebih canggihnya, AI review jurnal ilmiah ini bisa membagikan hasilnya via email. Yang kedua adalah SummarizedBat. Nantinya, SummarizedBat akan membagikan hasil dengan format ringkas yang mudah dipahami. Selain itu, tools review AI tersebut juga dapat membantu menghasilkan kata kunci yang digunakan pada jurnal. Kamu pun bisa mengambil bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan dalam rangkuman. AI untuk review jurnal selanjutnya adalah Resumer. Kamu bisa mengcopy tulisan di jurnal, lalu paste di Resumer. Bisa juga dengan mengunggah file PDF atau menyematkan URL saja. Uniknya, tidak ada batasan teks atau karakter. Nanti, teks salinan akan ditampilkan atas bawah dengan hasil rangkuman yang dibuat oleh Resumer. Kemudian yang keempat adalah Iris. Iris bekerja dengan menangkap informasi penting dalam jurnal lalu merangkumnya. Kamu sebagai pengguna akan memperoleh poin-poin penting, gagasan utama, dan highlight penting dari dokumen tanpa harus membaca keseluruhan teksnya. Iris pun akan menyediakan bahasa yang tertulis sehingga lebih mudah dipahami. Pilihan AI untuk review jurnal ilmiah selanjutnya adalah Scholarly. Scholarly, alat canggih yang berbasis artificial intelligence ini juga dirancang untuk menyederhanakan proses membaca. Kamu bisa lebih mudah memahami dan merangkum makalah penelitian. Scholarly juga memberikan summary dan poin-poin yang memudahkanmu untuk mengerjakan tugas. Nantinya, Scholarly dapat mendeteksi informasi penting dalam jurnal seperti konsep utama, metodologi, dan hasil. Selain itu, AI ini bisa memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas. Dan yang terakhir adalah Genei. Sejatinya, Genei merupakan tools untuk mengulas academic research secara keseluruhan, mulai dari planning, writing, hingga organizing. Namun, fungsi utama lain yang bisa kamu manfaatkan adalah untuk mereview jurnal. AI ini dapat memberikanmu summary dengan cepat. Bukan hanya dalam berbentuk rangkuman, Genei juga memberikan poin serta highlight jurnal yang sedang dibaca. Kamu pun bisa lebih cepat memahami bagian-bagian penting dari hasil penelitian. Nah, itu adalah ke-6 contoh software AI yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam membuat sebuah review jurnal. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Terima kasih, thanks for watching guys.